Banyak orang berpikir bahwa antara sukses karir finansial dan kedamaian batin ini adalah dua hal yang tidak bisa disatukan, dua hal yang tidak bisa dicapai bersama-sama. Oh, ini sangat bisa. Jadi begini, topik malam ini topik yang penting ya dan menarik. Mengapa topik ini penting dan menarik? Judulnya saja seni menyeimbangkan karir, kekayaan, dan kedamaian batin. Saat ini kita tahu ya kondisi ekonomi dunia seperti apa, ekonomi Indonesia seperti apa. Orang itu tentu saja berusaha dengan segala cara untuk bisa meraih sukses seperti yang mereka inginkan. Ditambah lagi kondisi seperti sekarang ini, tekanan itu semakin tinggi ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa yang sedang kita jalani bersama ini adalah satu kondisi yang tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Tentu ada plus minusnya. Nah, banyak orang yang dalam upaya mereka itu untuk meraih sukses, bekerja sangat keras, dan akhirnya mencapai goal yang mereka inginkan. Mereka sukses secara karir, sukses secara finansial, tetapi mereka kehilangan kedamaian batin. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya sangat disayangkan. Dan yang perlu kita pahami adalah bahwa keseimbangan sesuai dengan judul dari talkshow kita ini, keseimbangan ini adalah seni, bukan sekadar strategi. Jadi ada cara untuk kita bisa menyeimbangkan, tetapi kita perlu bisa menimbang dengan bijak dan cermat. Jadi di sini adalah sebuah seni yang kembali kepada diri kita masing-masing. Karir dan kekayaan ini penting, tapi bukan segala-galanya. Jadi kalau orang bilang, wah uang itu nggak penting, itu salah. Uang itu penting, karir itu penting, kekayaan itu penting. Kalau kita bisa sukses secara karir dan bisa punya kekayaan yang bagus, yang uh, besar, tentu saja ini menjadi sebuah kesempatan atau sumber daya bagi kita untuk bisa berkontribusi lebih banyak melalui apa yang sudah kita dapatkan dari masyarakat dan dari bisnis kita. Tapi ingat, ini bukan segala-galanya. Sukses dalam karir dan kekayaan memang memberikan rasa aman, memberikan stabilitas. Namun ada tetapi ya, bila dalam upaya kita meraih sukses karir dan kekayaan ini, kita bekerja sangat keras, mengejar secara berlebih, ini pasti menimbulkan stres, burnout, kelelahan fisik maupun mental. Dan seringkali yang terjadi, ini bisa sampai mengorbankan kesehatan dan juga relasi, tentunya juga kedamaian batin. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kedamaian batin? Kedamaian batin ini adalah sebuah kondisi pikiran yang tenang, hati yang damai, bahagia, bebas dari kecemasan berlebih. Banyak orang berpikir bahwa antara sukses karir finansial dan kedamaian batin ini adalah dua hal yang tidak bisa disatukan, dua hal yang tidak bisa dicapai bersama-sama. Oh, ini sangat bisa. Untuk bisa kita mencapai keseimbangan ini, kita perlu memahami makna sukses yang sesungguhnya. Jadi ini semua diawali dengan makna sukses. Saya sering bertanya kepada peserta pelatihan saya, klien-klien saya, atau teman-teman, saya tanya mereka, menurut Anda, apa sih sukses ini? Definisinya apa? Umumnya saya mendapat jawaban, oh sukses itu bila kita berhasil mencapai sesuatu. Sukses itu bila kita berhasil mencapai goal. Sukses itu bila apa yang kita inginkan berhasil kita dapatkan. Umumnya mereka mengukur sukses itu dari suatu capaian. Saya menyatakan, kalau misalkan Anda punya definisi seperti ini, dan misalnya Anda telah berhasil mencapai goal atau target Anda, atau sukses yang Anda inginkan, terus langkah selanjutnya apa? Nah, ini biasanya mereka mulai bingung nih. Ya, apa sih yang harus saya lakukan ya? Jadi, saya menawarkan sebuah definisi kepada mereka bahwa sukses itu bukan tujuan.
Success is not a destination. Jadi sukses itu bukan tujuan. Sukses adalah perjalanan diri berdasar peta sukses yang kita rencanakan sendiri dengan penuh kesadaran. Jadi, kalau misalkan kita mencapai sebuah goal atau target, itu adalah bagian dari rangkaian perjalanan diri kita. Jadi ya kita hanya melewati itu saja. Kenapa? Karena kita punya sesuatu yang lebih besar lagi yang akan kita tuju. Jadi sekali lagi, sukses adalah perjalanan diri berdasar peta sukses yang kita rencanakan sendiri dengan penuh kesadaran. Maka perencanaan ini sifatnya harus personal, harus bermakna, sesuai dengan passion, sesuai dengan yang kita inginkan, tidak ikut-ikut orang lain. Nah, berbicara mengenai sukses, sebenarnya ada 8 aspek kehidupan yang perlu kita perhatikan. Bukan hanya bisnis, karir, bukan. Masih ada yang lain. Jadi 8 aspek ini adalah yang pertama, aspek spiritual. Kemudian bisnis dan karir. Finansial. Aspek materi. Materi itu rumah, mobil, aksesoris, apapun lah ya. Kemudian relasi. Nah, relasi ini adalah relasi dengan diri kita sendiri. Kemudian relasi kita dengan keluarga kita, dengan pasangan, dengan anak, orang tua, ayah, ibu, dengan keluarga, dan relasi dengan orang di sekitar kita atau masyarakat. Kemudian aspek pengembangan diri. Bagaimana kita bisa bertumbuh dan berkembang menjadi diri kita yang lebih baik dari waktu ke waktu. Termasuk di dalam aspek pengembangan diri adalah aspek kesehatan. Karena banyak orang ini sibuk kerja, sibuk untuk mengejar sukses, akhirnya kesehatan mereka terganggu. Dan saya menemukan banyak ini ya. Bagaimana dengan aspek liburan? Orang bilang kalau zaman yang kekinian ini, anak-anak bilang healing. Bagaimana dengan liburan? Ada orang yang kerja, dia tidak pernah menikmati libur atau tidak pernah punya me time untuk dirinya dia. Liburan ini tidak berarti harus pergi ke tempat yang mahal, tidak. Liburan ini artinya kita punya me time, waktu yang berkualitas untuk diri kita. Nah, ini orang jarang sekali melakukannya. Karena mereka berpikir kalau liburan tuh harus ke tempat yang jauh, destinasi wisata yang indah, di puncak gunung, di laut, di mana. Tidak. Liburan itu adalah bagaimana kita bisa punya me time untuk diri kita. Bisa di rumah, bisa pergi ke tempat lain. Dan yang terakhir adalah aspek sosial. Ini adalah 8 aspek kehidupan yang perlu kita perhatikan. Dan pada saat kita mulai merancang hidup, kita harus perhatikan benar 8 aspek ini. Jadi ibaratnya kalau aspek kehidupannya seperti ruji dari roda yang bulat, kalau rujinya ini panjangnya tidak sama, maka rodanya nggak bisa bulat. Kalau rodanya nggak bisa bulat, ini jalannya, ini roda ini tidak akan bagus. Pasti akan lompat-lompat begitu. Maka memang tidak mudah, akan tetapi ini bisa. Dibutuhkan upaya sungguh-sungguh untuk bisa mendesain hidup, sehingga aspek-aspek yang tadi saya jelaskan ini, itu bisa berkembang secara optimal bersama-sama. Kalau belum bisa semua, nggak apa-apa. Yang penting kita harus menentukan skala prioritas, dan dikerjakan sebaik-baiknya. Untuk bisa menyusun target capaian di aspek-aspek hidup ini, supaya kita bisa punya kedamaian batin, tentu kita perlu melakukannya dengan cara bijak, terukur, dan realistis. Saya kasih satu cerita ini. Beberapa waktu lalu saya dihubungi oleh seorang teman. Jadi teman ini anaknya kuliah di luar negeri. Anaknya masih muda ya. Umur baru sekarang ini 24, tapi sudah kerja di perusahaan yang sangat bagus dan di bidang yang sangat-sangat bergensi ya. Saya ditanya oleh sahabat ini, jadi teman ini, dia bilang, "Pak Adi, bisa nggak tolong anak saya?" Saya bilang, "Masalahnya apa?" "Anak saya ini sekarang lagi stres berat, Pak." Saya bilang, "Kenapa bisa stres?" "Oh, ternyata anak ini punya target." Jadi sekarang umurnya 24 ya. Targetnya adalah di usia 25, dia sudah harus jadi orang kaya. Jadi dia menulis target millionaire by 25.
Sementara kondisi sekarang ini masih jauh dari realitas itu. Akibatnya dia stres-stres diri. Jadi kita perlu menyusun target ini dengan bijak, terukur, dan realistis. Realistis maksudnya apa? Apakah memang ini yang kita inginkan? Apakah ini yang memang kita butuhkan? Terukur, kita mau mencapainya di usia berapa? Kita punya sumber daya nggak untuk bisa mencapai target ini di waktu yang kita tetapkan? Kalau tidak, ini menjadi sumber masalah besar ini. Jadi orang bisa bilang nafsunya besar, tenaganya kurang. Sehingga target yang harusnya bisa dicapai dengan waktu yang sedikit lebih lama, kalau kita realistis ya oke lah, kita extend waktunya, diperpanjang, katakanlah mungkin sampai 5 tahun lagi, atau mungkin 8 tahun yang akan datang. Tapi karena pikiran terkunci, tidak realistis, terkunci, ambisi ini begitu besar, maka ini akan merusak kedamaian batin kita, kedamaian kebahagiaan kita. Ini sangat-sangat tidak baik. Ada satu cerita lagi, saya baru post di video di Reels yang saya tayangkan di medsos saya, di Facebook dan Instagram saya. Saya cerita bahwa saya bertemu dengan seorang konsultan keuangan yang sangat-sangat sukses ya. Dia mencapai puncak karirnya saat bertemu dengan saya, posisi beliau ada di situ, tapi beliau mengatakan beliau merasa hampa, tidak ada kebahagiaan di dalam dirinya. Saya tanya, kok bisa Anda tidak bahagia? Anda punya nama besar, disegani di industri yang Anda tekuni, Anda sukses secara karir, secara finansial juga luar biasa. Mengapa Anda merasa hampa atau tidak damai di hati? Dia bilang gini, Pak Adi, saya ini sebenarnya suka tanaman. Saya bilang terus, tapi karena dari dulu saya diarahkan oleh orang tua dan lingkungan saya untuk menggeluti dunia finansial, dunia keuangan, akhirnya saya ikut, saya masuki dunia ini. Tapi sekian lama saya menggeluti, walaupun saya meraih sukses seperti yang orang-orang lihat, di dalam ini ada kekosongan. Bukan passion saya ini. Passion saya adalah dunia tanaman. Saya bilang, ya apa yang Anda lakukan sekarang? Dia bilang, saya akhirnya banting setir. Jadi dia meninggalkan semua yang dia sudah tekuni sekian tahun, kemudian dia mulai mengerjakan hal yang memang benar-benar dia suka, yaitu dunia tanaman. Nah, cerita ini, moral dari cerita ini begini. Banyak orang mendaki tangga sukses, tapi seringkali yang terjadi adalah saat mereka mencapai puncak tangga, mereka baru sadar bila tangganya bersandar pada tembok yang salah. Nah, ini kan kasihan ini. Sudah berjuang sungguh-sungguh mungkin sampai berdarah-darah nih, menapaki tangga sukses, yaitu anak tangga demi anak tangga demi anak tangga, waktu, sumber daya, energi, pikiran, dan segala macam sudah dihabiskan, dan akhirnya berhasil mencapai tangga yang paling atas. Wah, sudah sukses ini. Setelah diamati, dilihat, loh, tangganya bersandar pada tembok yang salah. Nah, syukur-syukur kalau orang ini segera menyadari dan segera mengganti tembok yang sesuai seperti yang diinginkan. Nah, yang lebih disayangkan lagi adalah apabila tangganya kita ini, karena kita tidak mendesain dengan cermat, hati-hati, dan bijaksana, itu bersandar kepada temboknya orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya kita ini meraih sukses ini bukan sukses di bidang yang benar-benar kita mau. Seperti yang tadi dialami oleh sahabat ini yang sukses sebagai konsultan finansial, tapi sukses yang diarahkan dalam tanda kutip, bahkan ada yang bisa dipaksakan oleh orang tua, lingkungan, keluarga. Nah, ini kan sebenarnya waktu kita meraih sukses di bidang ini, sebenarnya kan sukses ini bukan kita nikmati, tapi dinikmati oleh orang-orang itu yang mengarahkan kita dari dulu. Ini kita perlu cermati dengan sungguh-sungguh. Dan satu hal lagi, bahwa kedamaian batin ya, ini sebenarnya tidak ada sangkut pautnya sebenarnya. Kedamaian batin tidak ada sangkut pautnya dengan kesuksesan materi. Tidak ada sangkut pautnya dengan faktor-faktor di luar diri kita sebagai manusia. Kedamaian batin ini ada di dalam diri. Jadi kalau orang damai, bahagia, ini beda dengan senang ya. Senang ya, ini beda. Senang ini faktornya dari luar. Jadi misalkan kita diberi hadiah, kita dipuji, goal kita tercapai, kita merasa senang.
tapi belum tentu bahagia. Kalau kita damai, kita bahagia, ini sebenarnya tidak perlu hal-hal yang ada di luar diri kita. Apabila kita benar-benar bisa masuk ke dalam diri kita, masuk ke satu momen di mana kita bisa hening, di mana pikiran itu benar-benar bisa diam, pada saat itulah sebenarnya kita akan merasakan kedamaian batin yang luar biasa. Merasakan kebahagiaan tanpa sebab dan tidak perlu harus ada sebab. Saat kita bisa melatih diri seperti ini, duduk tenang setiap hari, kita bilang itu sebagai meditasi, duduk tenang, benar-benar ya, membuat pikiran kita tenang. Saat kita bisa mencapai kondisi hening, mencapai kedamaian batin yang ada di dalam ini, maka dampak dari kondisi damai ini akan luar biasa berpengaruh positif bagi hal yang ada di sekeliling kita. Karir kita, keluarga kita, bisnis kita, kemudian apa lagi. Apapun lah yang kita lakukan. Mengapa? Karena kedamaian batin ini akan terpancar keluar dan ini seperti vibrasi, ada getaran begitu. Dan itu akan sampai kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka dengan kita damai di dalam batin, kita bisa memberikan pengaruh yang positif bagi orang-orang ini. Kita tidak bisa atau tidak mungkin memberikan apa yang kita tidak miliki, benar gak? Jadi satu-satunya cara adalah ya kita harus mengalami dulu damai ini. Dan sekali lagi, kedamaian batin tidak ada hubungannya dengan faktor di luar. Materi, liburan, kemudian apalagi kekayaan, kemakmuran, tidak ada. Banyak kan orang yang uangnya banyak sekali, suksesnya luar biasa, tapi nggak damai. Ada juga orang yang liburan, ada beberapa teman saya ini, liburannya perginya jauh tuh, ke Eropa, kemana dah. Tapi mereka liburan nggak damai. Ada saja yang mereka pikirkan. Jadi itu overthinking mereka. Ya, mereka tanya saya bilang sebenarnya nggak perlu kamu liburan jauh-jauh. Liburan aja ke dalam dirimu, saya bilang. Kalau Anda bisa libur ke dalam dirimu, benar-benar menikmati sumber daya yang ada di dalam, Anda akan merasakan kedamaian yang luar biasa. Jadi itu yang saya ingin sampaikan di tahap awal ini. Kita kalau bisa, bukan kita bekerja atau mencapai goal untuk bisa bahagia, bukan. Kita yang benar ya, kita bahagia dulu, kita merasakan kedamaian batin dulu, barulah kita bisa mencapai goal-goal ini dengan jauh lebih mudah dan dimudahkan.